Terima kasih ya. Itulah Tony itu. Saya pasang mikrofon dulu. Ya, selamat malam. Ini dia nih, Bung Gus Wai. Nelly sukses, Medan nih. Apalagi nih, Yemi Surabaya. Ariana Batang nih. Samuel Semarang, Florencia. Lupa inget nih. Sampai dari mana aja nih. Oke, nah. Setelah melalui proses perenungan yang lumayan panjang, ya, lumayan panjang. Muhammad Rahman hadir, Osmi Medan, luar biasa. Alina Bandung, apalagi nih, Yudi Cikarang bukan? Ariana Indriati, malam juga, amin. Pak amin. Amin. Yunia Sari. Saya kebetulan di depan ada laptop, jadi saya nyalain WA-nya, jadi saya bisa baca WA, bisa lihat chatting juga. Elvi, selamat malam Ibu Kosasi. Winoto Surya, selamat malam ya. Hari ini saya kedatangan salah satu coach kita, John Win, dari Medan tuh. Dia keliling. Akhirnya seorang pejuang, seorang yang menjaga semangatnya. Ya, malam juga Andrian. Ya, dari Langkai ini Johor, JB, Sajani Sahat. Wah, malam Junaidi, Sabta. Sabta nih. Nanti kita ketemu lagi sebentar lagi saya ke Bali. Yang mau ketemu Sabta. Om Jo from Bekasi. Oke, banyak ya dari berbagai ini. Khususnya life coach, selamat malam. Ya, seneng saya ketemu para coach. Life coach memang sebuah proses yang panjang. Tidak mudah tentu menjadi seorang life coach. Namun saya meyakini bahwa kita bisa kok membantu orang lain. Kita bisa kok membimbing orang lain. Kita bisa kok hidup ini bermanfaat buat orang lain. Menjadi orang yang bermanfaat. Ya, di salah satu kitab ada ayat suci yang saya baca di salah satu kitab ya, yang sering saya baca, saya dengarkan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat buat orang lain. Coaching bukan satu ilmu yang harus menguasai teknik ABCD. Enggak juga. Enggak juga, sudah bergeser. Boleh nggak meng-coaching, mendirecting, silahkan aja. Sambil mengarahkan, boleh. Ada tujuan bersama di satu organisasi, ingin diarahkan ke sana, boleh dengan metode coaching, metode bertanya, menggali. Metode aja, hanya metode. Hanya cara bertanya. Menggali dengan bertanya, ya. Betul, ada clean language, 8 pertanyaan, metode 8 pertanyaan, ada. Ada memang, ya, ini. Tetapi, balik lagi. Boleh nggak kita meng-coaching menggunakan buku? Ada bukunya nih, Gelombang Theta. Ada bukunya nih, Pelangganan. Jadi nanti berita baiknya, ini lagi kami presentasikan ke penerbit, idenya sudah dibahas. Life Coach, jadi 3 seri buku pandemi dia yang lahir di era pandemi ini. Pelangganan. Gelombang Theta.
Dan sebentar lagi yang hadir, let's win again. Mari kita menang kembali. Hanya bisa dibeli di seorang coach, di seorang life coach. Ya, saat ini kami ada 90-an life coach atau reseller, apapun namanya. Tapi saya lebih memanggilnya, walaupun, Pak saya mau jualan aja, boleh. Selama buku ini hadir dan bisa memberikan manfaat ilmu, manfaat pengetahuan, dan manfaat finansial, saya senang sekali. Toh, bila tidak pun dijual di penerbit, di toko buku mengambil hak yang sama, gitu kan? Kenapa tidak dibagikan ke orang banyak? Itu yang saya tanya, kenapa tidak dibagikan ke orang banyak keuntungannya? Retail apa? Diskon retailnya. Sambil saya mengedukasi, itu niatnya, ya, itu idenya, dan muncullah ide hari ini. Nah, mari kita bahas menang besar. Menang besar. Seorang pengusaha besar, teman-teman saya yang lahir di Palembang, mereka teman seperjuangan. Agung Sedayu pemiliknya. Di lahan yang dia miliki di daerah CBD, teman kami pernah bertanya, kok dijual mahal sekali? Tanah yang dia miliki sebelumnya dipakai untuk orang latihan golf, driving golf, dijualnya mahal sekali 1 meter square. 1 meter square-nya itu 1 miliar kalau nggak salah, saya nggak tahu persis angkanya. Ya, bayangin 1 meter square tuh kecil sekali. Satu meja makan tuh 1 miliar. Ukuran satu meja makan kita berdua, ya. 1 miliar. Dia hanya menjawab gini, dan tidak ada di benak saya, ya. Tidak ada di benak saya, dan saya bersyukur hadir dalam diskusi itu. Bila saya tidak menjualnya sangat mahal, maka dia tidak laku. Waduh, keren banget. Bila saya tidak menjualnya sangat mahal, dia nggak laku. Keren kan? Bila saya tidak menjualnya sangat mahal, dia tidak laku. Keren. Jadi ada mindset yang berbeda, mindset yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Ya, kalau saya bilang orang miskin ini poor dad, rich dad, poor dad, kaya yang miskin, dalam hal mental, ya, dalam hal mental. Sikap mental. Itu satu. Jadi kalau saya tidak jual sangat mahal, nggak laku. Oke. Nah, di buku Gelombang Theta, saya memasukkan satu metode yang, ya, kalau teman-teman latihan, luar biasa. Mengenali signal hoki. Lalu berlatih lagi sampai menjadi sangat tepat dan tepat. Itu ada kaitannya dengan buku yang akan saya terbitkan sebentar lagi ini. Apa itu? Bila Anda sudah mampu mengenali signal hoki, dan signal hoki bukan dimiliki oleh orang hebat, tidak. Karena vertebrata, sebagai makhluk vertebrata, sebagai makhluk mamalia, kita memiliki otak itu yang dimiliki oleh kelelawar. Echolocation. Kita tahu ada di mana hoki itu. Hoki uang, financial. Ya. Jadi latihan dua itu akan mempengaruhi. Setelah tahu, oh ini waktunya nih, tepat nih, ya. Time and place. Ya. Terkait sama luck nih. Wah, kita di tempat yang tepat. Wih, kita di waktu yang tepat. Menurut saya pandemi adalah waktu yang tepat untuk memperoleh kaya besar, ya. Menang besar.
Karena belum tentu orang punya uang, punya kemampuan. Sekali lagi, orang punya uang besar, belum tentu punya kemampuan menang besar. Belum tentu. Belum lama kita mengikuti berita bagaimana seseorang, apa tuh, afiliator, duitnya banyak banget, tapi mentalnya belum siap, masuk penjara. Ya ini lagi dikejar-kejar lagi nih, ada belasan tuh yang mau ditangkap sama Barreskrim. Menjadi orang kaya, mentalnya miskin, menjadi orang kaya tidak siap kaya, memang nggak bisa Bapak Ibu, tidak bisa, nggak bisa maksa. Ini kaitannya sama energi diri, kaitannya sama wadah rezeki, ya berbeda nih ya. Oke, kembali ke poin itu sebentar ya. Mental miskin, malam ya. Debbie Santoso malam. Nah ini kapan nih memutuskan menjadi life coach nih? Karena buku Let's Win Again akan dipasarkan melalui life coach juga. Jadi kami diskusi besok. Saya besok ke Jogja. Memutuskan saya minta izin ketiga buku yang lahir di pandemi ini dipasarkan oleh life coach ya, melalui seorang life coach. Tidak dijual di tempat umum. Hanya ke life coach. Jadi kalau teman-teman mau jadi life coach silakan. Sambil belajar boleh. Mau jadi reseller doang boleh, silakan. Bebas aja ya. Nah, kembali contoh lainnya. Di satu masa, di satu pengalaman gitu ya. Oke, saya berlatih waktu itu di kasino. Saya memilih kasino di Melbourne, di Australia, habis latihan NLP mengenai personal risk. Saya berlatih. Kami diminta mencari shock state. Malam itu saya sangat shock. Sangat-sangat shock. Shock yang besar sekali. Shock state terbesar saya yang pernah saya alami. Saya masuk ke kasino, saya main, saya menang. Oke, saya buat laporan ke John Wiener. Dia bilang, kamu main lagi, kalau kamu main dengan cara yang sama, kamu menang lagi, kembali sama saya. Saya belajar sama kamu. Saya kembali lagi ke kasino dan kalah. Lalu diajarin bagaimana mengenali pattern. Dan bertanya ke unconscious mind. Sekali lagi, bertanya ke unconscious mind. Ya, ke alam bawah sadar kita. Lalu saya di spin wheel, jadi di roda besar itu hanya ada satu titik. Kalau dia jatuh di sana dikali 50 lipat atau berapa lah, ya. Saya pikir ini ide yang baik. Saya mau menunggu di titik itu. Artinya saya ada di meja itu, ada di waktu itu, di tempat yang tepat. Waktunya belum tentu tepat. Jadi saya tunggu. Tunggu belum, sadar saya belum. Pada saat waktunya dia bilang, now. Saya tidak ada ragu sedikit pun, saya meletakkan satu chip saya di joker ini, di titik joker. Bang, joker. Bang. Wow. Wow. Ya, wow. Heboh, saya syok. Wah, menang besar sekali. Saya dengan berbagai cara menghilangkan shock state ini nggak bisa. Tengah malam saya semangat sekali, di hari dingin itu saya bisa panas badannya. Wah, luar biasa. Saya tidak pernah punya pengalaman seheboh ini. Sedahsyat ini. Tidak pernah. Singkat cerita, ya malam itu saya berjanji, saya harus menemukan metode ini dan saya ingin ajarkan ke orang lain. Dari niat itu ya, kalau ngomong 2006,
2007, 2008 lah, 2007 kemungkinan, 14 tahun kemudian jadi buku ini. 14 tahun kemudian jadi buku ini, Let's Win Again. Ada kaitannya sama gelombang theta dan Let's Win Again. Penemuannya tuh sekarang ini. Pencarinya berbelas tahun, 14 tahun. 14 tahun. Ya. Wah. Malam itu saya mengalami satu shock state. Keadaan shock yang gemuruh dia. Menang besar saya. Tetapi menang besar ini, pada saat saya mengevaluasi diri, di tangan saya ada $100 lebih. Mengapa saya hanya memasang satu chips yang $25 kalau saya tahu ilmu ini? Nah, ini ya. Jadi saya tahu ilmu ini, tapi saya hanya nginvest $25. Bukan berjudi ya. Ini hanya media aja. Saya tidak tertarik dengan judi. Karena ada media, saya bermain dengan media itu, dengan game itu. $25 kali 50 berarti $1.000 lebih lah ya. Bang. Luar biasa gemuruhnya. Nah, pertanyaan saya, iya ya, kenapa saya udah tahu akan menang? Kenapa saya nggak masukin $200 atau $100? Kenapa $25? Orang tahu kok pasti menang. Pertanyaan ini saya simpan. Ya juga ya. Kalau saya tahu waktunya tepat, tempatnya tepat, pertanyaannya apakah aku membuat keputusan dengan tepat juga? Tidak ternyata. Tidak. Oke. Apa yang terjadi? Disitulah saya mulai mempelajari proses yang ada di dalam diri saya. Mental saya belum mental yang menang besar. Sekali lagi, mental yang saya miliki bukanlah seorang yang bermental menang besar. Saya tidak sanggup menerima energi besar ini. Tidak mampu menerima energi besar ini. Saya mulai mencari tahu. Oh, ada ilmunya, perbesar wadahnya, kapasitasnya, expand your capacity. Saya ganti dengan perbesar wadah rezekimu. Expand your capacity. Expand. Expand, mulai muncul. Ya, mulai muncul beberapa tahun yang lalu ya. Mulai muncul, saya menggali. Ini dia kuncinya. Kapasitas saya tidak besar. Ya, tidak besar. Oke. Nah, belum selesai pembelajaran. Ya, $1.250 ya. Lumayan ya. Setelah itu saya main yang 3 lagi, berarti 3.000. Saya pasang semuanya itu dikali 3, 3.000 lebih. $3.000 ya lumayan lah ya. Oke. Saya mencari tahu. Bila saya ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, tidak bisa membuat keputusan besar, tidak berdampak banyak. Tidak berdampak banyak. Tapi ingat ya, tujuannya bukan berjudi. Sekali lagi, tujuannya bukan berjudi. Handle resiko. Menghandle satu momentum. Menangani satu momentum. Oh, di sini nih. Saya berdoa. Akhirnya jadilah buku Gelombang Theta dan Let's Win Again ini. Saya akan mengajak Anda berlatih buku Let's Win Again, mengajak Anda berlatih kalah. Sampai Anda siap mentalnya menerima kekalahan ini dan siap menang besar.
Ini kayak game bukunya. Di belakang buku Let's Win Again ada tulisan, "It's not a book, it's a game, a mind game. Are you ready to win big?" Ini bukan buku, ini game. Pikiran, game. Jadi it's a mind game, permainan pikiran. Apakah kamu siap menang besar? Di belakang bukunya hanya ada itu aja. Hanya ada itu. Kalau ditanya saya minta testimoni kemana ya? Kalau bisa saya ketemu Robert Kiyosaki, saya hanya ke Kiyosaki. Ini sebuah ide. Ide baru yang tidak ada ininya ya. It's a mind game. A mind game. Nah, kalau gitu jangan, tapi saya tidak ingin Anda belajar di kasino, karena itu juga bagian yang muslim haram. Anda main, nanti ada kaitannya habis ini kita akan bermain The Booming yang saya sudah bikin board game-nya, akan dibahas juga besok dengan penerbit, membuat ide baru. Jadi di buku Let's Win Again ini ada voucher bisa dipakai untuk public speaking, training, nanti ada public speaking online. Hanya life coach yang free. Ya, hanya life coach yang ikut kelas itu boleh free. Ya, nanti tinggal beli buku aja lah, ya. Buku yang menghasilkan profit ya 50% buat life coach ya. Oke, jadi setelah itu ada banyak voucher yang kami akan masukkan. Karena saya sudah tidak tertarik untuk ngajar di umum dan sebagainya. Kalaupun ada undangan ya bonus saja. Jadi bonus. Bisnis utama saya adalah penulis. Saya ingin jadi penulis yang berguna buat orang banyak. Nggak cuma di Melbourne. Kejadian yang sama juga di Macau. Di Macau tuh. Kalau kami latihan itu kami menang banyak mobil. Dan terakhir yang saya ingat adalah di kasino Singapura. Saya mengcoaching salah satu teman saya. Kami bawa family ini dia ada trauma yang dia ingat sampai bertahun-tahun. Lalu kami mengcoaching dia, mendekati jam 12. Dia tanya, yuk, saya bilang, sebentar, ini 555 mau keluar, 555 mau keluar. Oh ya? Jadi dia jawab, oh ya? Iya, saya tunggu sebentar. Kalau dia tanya, kok yakin ya akan ada 555 sebentar lagi? Yakin. Nggak ada ragu sedikit pun. Tidak ada ragu sedikit pun. Tidak ada ragu sedikit pun. Oke. Nah, ini dia saya bilang. Lalu saya invest $10. Saya dapat $1.200 kalau nggak salah. Yes, 48, 50, pokoknya saya dapat $2.000 lebih, $2.000 lebih. 20 jutaan rupiah gitu ya, 20 jutaan. Oh, teman saya bilang, wah tahu gitu saya invest $200. Ya, dia nggak invest, dia tidak membuat keputusan. Lihat buku Gelombang Theta lagi, I'm in the right time, in the right place. Ya, saya di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Tapi saya tidak membuat keputusan yang besar. Ingat, Anda perlu tahu bahwa saya bukan orang yang rakus, ingin kaya, berlimpah, sebagainya. Saya orang sederhana. Tetapi pengalaman itu cukup mengingat saya kembali akan janji saya. Oh iya ya, kok saya nggak nginvest besar ya. Saya tahu kok dia keluar. Saya tahu tidak ada keraguan di situ. Apa yang terjadi di benak saya? Apakah muncul kalimat, ya segini aja deh. Kalau saya ingin lebih besar, boleh nggak? Saya bertanya ke dalam diri saya. Saya bukan orang yang akan memamerkan kekayaan, saya tetap sederhana, mau berapa banyak harta yang saya dapat santai aja. Ini dia.
Ada PR yang diingatkan dari Melbourne. Iya ya, kenapa saya nggak invest $40 ya? Renungan demi perenungan ini, saya mengalami hidup ini sendiri, dalam hidup ini sendiri. Bangkrut yang ketiga, bangkrut, financially bankrupt, tapi tidak membuat saya susah. Saya susah sekali menjadi susah. Saya susah menjadi susah. Jadi, saya perlu mencari metode. Karena kalau metode, Anda berlatih, siapapun berlatih, akan hasil yang sama. Nah, naskah Wanipiro, nama gamenya Wanipiro ini ada di artikelnya sudah ada tahun lalu sebetulnya. Waktu saya menulis Kelanggen ini sudah ada, cuman saya olah ulang dia kayak game. Saya tidak ingin orang tahu banyak ilmunya, nggak usah, kamu play game, bermain game, hidup kamu akan berubah. Ya sedikit nyatet-nyatet, menang 2 miliar, 3 miliar, tulisnya harus 3.000.000.000.000. Kayak orang accounting, ada memang. Tapi bukan simple, mudah. Let's Win Again ini tantangannya lah, buku ini juga harus mudah, semudah gelombang theta. Tapi berdampak, wow. Jadi temanya sama, cantik, mudah, dan wow. Seperti gelombang theta. Anda bermain di situ. Saya mencari kata-kata motivasi yang saya ingin tuliskan. Tetapi saya tidak ingin saya nulis, saya cari dari berbagai literatur dunia, bicara dunia. Ya, saya masuk ke nanti di bab 3, bab 4, bab 5, ronde ke-1, ronde kedua, kayak main. Bukunya, buku gelombang theta, buku Kelangenan, dan Let's Win Again sama persis jumlah halamannya, semuanya hardcover, soft cover tidak diproduksi lagi. Nah itu tadi untuk pencarian dana, itu untuk sumbangan tadi, ya. Waktu nanti ada rumahnya tuh, ada boxnya tuh. Jadi Anda sebagai life coach, orang mau beli satuan boleh, orang mau beli satu paket isi 3 pun boleh. Nanti besok kami diskusi dengan penerbit, khusus yang 3, yang isi 3, ya, Anda boleh dikirim langsung. Anda cuma kasih bukti transfer, kirimkan buku ini ke klien Anda, ke orang yang beli, ya. Misalnya saya hitung-hitung 500.000 satu paket, ada boxnya untuk ininya. Nah, Anda hanya transfer 250.000 untuk life coach, ya. Nanti si administrasi dari penerbit ngirimin bukunya. Itu dia, Bapak Ibu. Anda belajar kalah, Anda belajar kalah, Anda belajar kalah, Anda belajar kalah. Sampai kekalahan sudah menjadi suatu hal yang biasa aja. Anda menang, kalah, Anda menang, kalah. Anda bisa menang, Anda bisa kalah. I don't know. Saya tidak tahu. Saya hanya berdoa agar diberikan hikmah, diberikan hidayah, apapun namanya. Saya ingin buku ini berguna buat orang banyak. Itu dia, ya. Sehingga saat waktu yang tepat, Anda berada di waktu yang tepat, kamu sedang berada di tempat yang tepat, kamu pun bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kamu bisa ambil keputusan dengan tepat. Ya, kamu bisa mengambil keputusan dengan tepat. Itu dia. Kamu bisa mengambil keputusan dengan tepat. Namun, sebelum kamu mengambil keputusan dengan tepat, keputusan menang besar,
Kamu perlu berlatih menang besar secara mental. Ya, secara mental. Buku ini belum pernah ada. Ilmu ini juga belum pernah ada. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Saya terdorong oleh keadaan saat ini di Indonesia tuh, khususnya pandemi. Sekarang ada perang yang berdampak kepada kita. Hidup makin susah. Namun saya sudah menyiapkan diri. Oh, ini bahasanya mengenai uang nih. Mengenai uang. Saya sudah punya ilmunya, ini yang saya bagikan. Kamu yang mau jadi life coach silahkan. Kamu yang mau jadi life coach kita akan terus belajar. Saya mencari konten-konten mengenai ekonomi, mengenai keuangan, personal finance. Ya, Anda tanyalah dengan life coach. Anda dapat bukunya dapat diskon 50%. Anda menjual bukunya, Anda dapat untung secara finansial. Saya ingin membangun jejaring ini. Itu kira-kira yang ingin saya bagikan, sebuah metode, ya. Ya tentu nanti yang di training para life coach dulu, bukan umum ya. Saya tidak tertarik mengajarkan umum, saya ingin mengajarkan para life coach dulu untuk menang besar ini. Ya, untuk menang besar ini latihan sama-sama. Kemungkinan materinya setelah diedit oleh editor, saya akan copy ke live coach dulu. Kita akan latihan dulu, kita akan main dulu, belajar duluan. Ya, kita akan belajar duluan, kita akan bermain duluan. Saya kira itu, ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi buku yang ketiga ini saya berharap bisa menjadi karya yang berguna buat orang banyak. Ya, bermanfaat buat orang banyak. Menang besar. Let's win again. Kembali menang. Ya, sebelum kita mati, sebelum nafas yang terakhir, kita dirancang untuk terus menang. Dan kita dirancang untuk menang dalam hidup ini dan kita ambil keputusan untuk menang. Ya, menang dalam hal emosi, menang dalam hal spiritualitas, menang dalam hal intelektual, tentu ya menang secara finansial, karena itu energi, ya. Kira-kira itu inti sederhananya Bapak Ibu ya. Sederhananya menang besar, berlatih menang besar, berlatih menang besar. Saya bersyukur, oh iya ya, metode ini yang saya mau bagikan, metode. Sekali lagi metode. Ada cara melatih dirinya untuk melatih mental. Lagi melatih mental, ya. Yang mau bertanya silahkan, masih sisa waktu 10 menit ini. 25 menit lagi ya. Ya, Susidaju, makasih. Mary Ngadi, ya. Supaya mental ya mental miskin ini. Oke, kenapa teorinya nih, orang itu tidak bisa diajarin. Tapi buku bisa. Orang kalau baca buku, dia diam lagi, kena sendiri, itu seperti ini. Kalau diomongin tuh nggak nangkep orang. Repetition tuh terjadi di unconscious mind, di pengulangan tuh di bawah sadar. Dengan membaca buku, gelombang theta aja misalnya. Aduh, saya terharu sekali bagaimana cerita seorang Mary Gultom, seorang life coach yang ada di Medan, sudah belajar berbagai macam ilmu rezeki, terinspirasi untuk nyengir 20 detik, ada ilham yang terbuka, ada ide terbuka, utang 150 juta yang dia udah nyerah, terserah dia mau apain. Lu mau penjarain gue terserah deh. Lunas, Bapak Ibu. Saya hanya bisa berdoa, aduh, Tuhan makasih. Saya tidak tertarik orang itu membayar apapun, tidak. Orang yang belajar ini malah dapat duit dari buku ini. Syarat yang saya kasih itu tidak, yang belajar ini, yang ikut coaching ini tidak
tidak terbebankan, tidak mungkin dia tidak bayar apapun, nggak ada bayar apapun, investasi awal hanya untuk, "Saya mohon bantuan leverage my mission," misi saya. Hanya ingin tolong leverage, ajarin ke orang lain. Ya sambil makan di rumah ya semuanya, oke. Jangan. Ajaran ke orang lain. Ini ilmu teruji, bukan ilmu sembarang ilmu, mudah banget, iya. Bagaimana seorang Dr. Santo membuat ide nyengir 72 jam, menginspirasi saya banget. Walaupun sulit 72 jam udah kita tidur, kita apa gitu kan ya. Tapi ya idenya ikutin aja, lakukan dulu aja. Banyak hal saya terselesaikan dengan ide 72 jam ini, nyengir 72 jam ini pada saat saya ya ke Medan, ke Batam. Oh ini Mary. Mary Ngadi itu Mary Gultom bukan? Mary Gultom. Oh bukunya ternyata banget. Bisa berbagi ilmu dan tolong teman-teman yang butuh dibantu. Iya. Saya nggak punya alat lain, cuma ilmu. Saya punya ilmu, nggak punya cara buat orang lain misalnya. Oh oke, bukan ya. Oke, saya pikir Mary Gultom ya yang saya baca. Mary Ngadi aja. Ayo, Mary Ngadi, kamu bisa jadi life coach. Saya hanya mengajak orang-orang yang jadi life coach beli buku 10, dapat 10 lagi, dapat 20 buku. Semua buku dijual, Anda masih dapat untung 1,5 juta. Belajar di mana? Sekali lagi, mau ikut coaching di mana selama setahun, belajar di mana, dapat pengetahuan, Anda juga dibayar. Anda nggak bayar, Anda dapat duit. Mau sekali doang silakan, mau 2 kali silakan, mau beli lagi 3 kali, 4 kali kayak Pak Wasito Adi, 200 buku lebih mungkin udah menjual ya. Yuki itu mungkin ada 300-an lebih buku sudah dia jual. Ambrosius Bata, 100-an lebih, ini, Fedi Sutanto, 200-an buku lebih. Silahkan aja. Apalagi itu? Banyak kok ya, lupa. Ya, ini, saya punya alatnya, manfaatkan aja. Saya hanya butuh bantuan, ajarin ke orang lain. Saya hanya butuh bantuan sharing misi ini. Saya hanya butuh bantuan ajarin orang nyengir. Ajak orang nyengir lebih banyak. Nggak mau, ya sudah nggak apa-apa juga. Ngapain pusing-pusing. Kita tidak bertanggung jawab untuk orang yang tidak mau berubah. Sekali lagi, kita tidak bertanggung jawab untuk orang yang tidak mau berubah. Oke. Anto mana nih? Hafid, makasih. Hafid bisa jadi, Mary Ngadi bisa jadi life coach. Nggak berat-berat kok. Kalau syarat finansialnya cuma beli 10 dapat 20 buku. Hafid juga itu, silahkan aja. Indroyono, Abdul Latif. Saya melakukan hal yang sama di Crown Melbourne. Oke, dulu belum paham ilmu gelombang theta, pengganggunya hanya grid. Oke, saya tidak punya grid ini. Saya tidak punya grid ini, tidak punya akses ini. Saya hanya ingin tepat dan tepat. Tidak bisa bedakan pesan anarkisme atau logika. Oke, ya. Mas Indroyono sekarang ada bukunya, latihan di situ ya. Oke, kita ada di tempat yang sama tuh, Royal Crown Casino. Saya menang terus. Ya, secukupnya aja. Ada kata secukupnya. Kalau main-main biasa, saya hanya menang secukupnya aja ya, untuk operasional, untuk hotel, untuk apa, dan sebagainya. Tetapi pada saat yang besar datang, saya juga bisa menang di situ. Tetapi saya tidak bisa, belum bisa, nggak mampu membuat keputusan besar. Untuk menang besar. Saya nggak punya kemampuan itu. Seorang Michael Jordan, dia bilang apa?
Dia sudah melihat dirinya dulu bisa melakukan sesuatu yang besar sebelum jadi besar. Michael Jordan. Ya, dia melihat dulu. Kita mampu nggak melihat diri kita besar dulu? Jadi, untuk apa membuat keputusan besar? Buat apa, Bapak Ibu? Kesempatan. Pandemi ini sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan. Ya. Nanti ada latihan-latihannya tuh. Di salah satu bab itu ada yang saya ambil dari pepatah orang Hindu gitu ya. Luck is not in your hand. Ya, keberuntungan tuh tidak di tanganmu. But decision is in your hand. Keputusan ada di tanganmu. Jadi, luck cannot make your decision. Keberuntungan tidak bisa membuat keputusanmu, tetapi keputusanmu yang bisa membuat kamu beruntung. Ada nanti dijelaskan tuh di buku ini ya. Kita bermain di situ. Bermain. Saya mengajak Anda bermain. Jadi ini betul-betul buku ya. Keputusanmu yang membuatmu beruntung. Ya, keputusanmu yang membuat kamu beruntung. Keputusanmu. Nah, bagaimana saya bisa menemukan kalimat ini? Ada aja kalimatnya hadir. Saya lagi menyiapkan tambahan-tambahan, membuat buku ini menjadi manis, menjadi cantik, ya. Oh iya, saya perlu menghubungi Chloe itu, istrinya Elvin, mengenai gambar-gambar yang lucu kan. Ada seneng kan gambar-gambar yang lucu, ada karikatur itu. Monyet segala macam. Tapi ini monyet yang ngajak let's win again gitu. Ya, saya sudah ketemu ide untuk membuat ininya, membuat karikaturnya. Ya. Ambil keputusan. Ada latihan keputusan yang bisa membuat Anda bangkrut. Go broke. Awalnya saya pikir saya mau kasih nama game ini Go Broke. Belajar bangkrut. Tapi nggak asik. Jadi saya ganti Wani Piro. Tapi semalam saya menemukan kalimat yang baru. Kuwani Piro. Aku bukan menguji orang lain Wani Pironya. Kamu berani bayar aku berapa? Tidak. Jadi saya ganti. Aku berani Piro. Kuwani Piro. Nah, bukan orang lain. Ini urusan kita dengan diri kita. Aku tuh berani berapa sih? Jangan-jangan aku nggak berani ya? Jangan-jangan aku penakut ya? Wah, nanti problemnya aku. Nah, itu dia. Jangan punya rasa takut. Nah, jadi ini yang saya masukkan kalimat-kalimat. Entah, nih saya ada kalimat. Michael Jordan mengatakan, you must expect great things of yourself before you can do them. Kamu harus menganggap dirimu sendiri bisa mencapai hal-hal besar sebelum kamu bisa melakukannya. Nah, itu dia. Ini dia ilmunya. Ini metode, Ini metode. Ini metode nih. Metode. Mary. Lucky Smiling Mary. Ini yang Mary tanamkan dari dulu. I believe I'm lucky. My smile can make others smile too. Ya. Saya berharap Mary Ngadi bisa menjadi salah seorang di jejaring komunitas kami. Life Coach ya. Pak Coach. Muhammad Rahman. Apa keuntungannya bagi kita yang sudah pernah mengalami yang tadi Coach share, yaitu bisa kalau ini memperbaiki keadaan. Supaya kita bisa memperbaiki keadaan ekonomi rumah. Kita bisa hidup lebih baik dengan ilmu-ilmu, dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Kan ada ilmu-ilmu, ada mindset-mindset yang dimiliki orang kaya dengan berbeda dengan orang miskin.
Oh, kita berlatih untuk kalah, berlatih. Karena sudah ada penelitiannya. Kita kita menjadi susah itu karena kita takut kalah. Jadi kita latihan kalah. Biasa aja. Tapi jangan ke kasino. Jangan main ke robot trading. Kalah itu biasa. Tapi perlu dilatih. Sampai suatu saat keputusan kita buat yang menang. Mengalahlah sampai nggak ada yang bisa mengalahkan. Mengalah itu pasif sih sebetulnya. Saya tidak terlalu suka dengan kalimat ini, kalau nggak salah yang ngomong Gobin, gitu ya, mengalahlah sampai tidak ada yang bisa mengalahkan. Mengalah itu dalam bahasa Indonesia kita apa ya? Kita memilih untuk kalah. Ini tidak. Memang kita mengalah itu bahasa Indonesia ini kurang enak memang. Itu. Ya saya tahu Robin pernah bilang ini, tapi saya tidak terlalu setuju dengan kalimat ini. Saya tidak perlu menjadi orang yang mengalah. Saya memilih win-win kalau dalam negosiasi dan sebagainya, semua pihak win. Semua pihak happy. Ya, yang mengalahkan oke lah, nanti kita ganti kalimatnya. Oke. Oh Elvin, ya makasih ya. Sedikit kok Elvin. Gitu. Oke, nanti saya ceritakan lagi bagaimana ini. Ingat, you must expect great things of yourself. Kamu harus menganggap dirimu sendiri bisa mencapai hal-hal besar. Ya. Before you can do them. Sebelum kamu bisa melakukannya. Michael Jordan. Jadi dia sudah yakin. Nah, untuk itu great thing ini juga hal-hal besar ini skill. Nah, yang saya ingin ajarkan ke teman-teman, skill, berlatih skill. Melibatkan jejaring di otak, respon ada ilmunya, karena buku ini menjadi berubah, menjadi telat dicetaknya setelah saya membaca buku Vertikalitas Otak dari Opa Antonius Mora. Buku itu membuat gambaran saya, oh kalau buku yang saya tulis ini bisa mengajak orang berlatih dan orang pindah mengambil keputusannya karena spiritualitas. Bukan keinginan ego tadi, greed tadi ya. Siapa tadi yang you must expect great things of yourself. You must expect great things of yourself before you can do them. Sebentar saya ini. You must expect great things of yourself before you can do them. Itu dia LV. You must, sorry, bukan ini ya. You must, itu. Bukan just. You must. Oke. Jadi, kalau Anda tidak percaya kita bisa menang besar, itu pertama ya. Nggak bisa menang besar. Adalah mungkin kalimat-kalimat, tapi kalimat-kalimat penghalangnya saya tidak tertarik ingin membahasnya. Nah itu mudah, cengirin aja. Tidak ada yang negatif-negatif ngomong, cengirin aja. Hilang sendiri dia. Ini kan menarik. Nih, jangan lu menang besar ini aja. Enggak ada kaitannya, tapi itulah seperti pemilik Agung Sendayu bilang, kalau saya tidak jual sangat mahal dia nggak laku. Sekali lagi kalimat itu muncul, kalau saya tidak jual sangat mahal maka dia nggak laku, tanah itu nggak laku. Nggak ada di kepala kita.
tidak ada di kepala kita. Ya, oke. Teman-teman, sekali lagi, saya berharap ada yang mau belajar, mau ikut jadi life coach silakan ya. Yang ada tentu mereka punya privilege, sebenarnya akan terus berjalan ya, akan terus berjalan. Ada privilege untuk teman-teman life coach yang sudah bergabung menjadi life coach. Tuh Elvi seorang life coach tuh, Muhammad Rahman seorang life coach tuh. Alina di sini ada Alina, Ade Octavia, ya jauh-jauh nih. Anto Mandani ke Kediri. Besok saya ke Jogja mas. Saya juga bingung. Naik Citylink dapat 380.000. Ini penerbangan sedang murah-murahan atau apa? 380.000 ke Jogja. Oke. Bapak Ibu, kita nanti ketemu lagi. Yang mau bertanya silakan. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya sendiri menjadi satu metodologi untuk mengajak orang berlatih. Ya, main babak pertama, babak kedua, saya lagi pikir cukup 4 babak atau 5 babak. Ini lagi saya renungkan. Jadi besok saya berangkat ke Jogja, saya diskusi beberapa hal dulu. Salah satu keputusan buku, ketiga buku pandemi ini, era pandemi ini akan dijual hanya melalui life coach. Itu juga satu keputusan ya. Terima kasih para life coach yang sudah bergabung. Ya, ada 90-an orang lebih yang bergabung. Terima kasih. Ada yang masih mau bergabung, ya silahkan banget. Terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Ya, ada banyak ilmu yang bisa dibagikan, didapat. Ya, Sinta Hoki, Ering Adi, sudah jadi ke Medan. Kami ketemu dengan teman-teman di Medan, Sinta Hoki, dua minggu yang lalu saya ada di Medan. Hafid, Hafid nih tadi ya. Oh, Indro Yono yang tadi, oke. Sama-sama, ada semoga berguna ya. Oke. Nanti kita bahas lagi hal-hal yang lain. Saya akan selingi. Jadi, waduh, padahal besok saya ke Bali. Oh, saya ke Jogja dulu. Dari Jogja kami ke Bali. Wayan Wiati ya. Kami akan lebih lama lagi di Bali. Kami ada beberapa kegiatan ngayah di Bali. Ya. Oke. Sebentar nih ada satu pertanyaan di 5 menit terakhir. Oke. Pertanyaan lanjutan Pak Coach, apa hubungannya kekalahan yang sering kita dapatkan dengan signal hoki? Nah, nanti kalau kita makin terlatih, signal hokinya kan mengarahkan kita. Kan kita menjadi takut kalah, ini kan perasaan takut kalah, ini kan pernah ada di masa lalu, dikalahkan dulu, diselesaikan dulu. Hal itu biasa kok, gitu ya. Nah, dengan seperti itu, signal hokinya akan makin tajam, Muhammad Rahman. Ya, oh ya Pak, makasih juga Pak Yaniati, Ibu Yaniati. Jadi makin tajam ya, sehingga waktu dia tajam, kita tidak lagi dipengaruhi, oh takut kalah, bukan rugi gimana, nggak ada ya. Yang ada terus bergerak, terus buat tabungan baru, simpan lagi untuk memperbesar wadah rezeki. Gitu. Oke. Dalam game apa ini? Oh, Indra dalam game merugikan nafsu menumpulkan. Nah, itu berarti menang ya. Memang kita didesain kayak itu. Menumpulkan. Jadi sebetulnya
bukan alam bawah sadarnya yang tumbuh, alam bawah sadar, semua kegiatan kita ada di alam bawah alam sadar. Namun otak tertentu yang kita gunakan. Jadi logika, berarti otak rasionalitas, nafsu, otak reptil. Nah, jadi yang satu logika, yang satu emosi, rasio. Yang mana? Nah, yang ini intuisi kita gunakan. Otak intuisi, otak spiritualitas. Jadi kalau kita gunakan otak spiritualitas kita, ya kita semua di alam bawah sadar. Jadi ada otak reptil, limbik, ada otak rasionalitas dan kita sebagai homo sapien. Ya, ada lagi otak homo deus, otak fisik, di fisik ada secara fisik. Otak homo deus kita gunakan untuk spiritualitas. Jadi membuat keputusan di spiritualitas. Dan saya yakin itu asik banget. Enjoy banget ya. Oke. Itu yang bisa saya bagikan. Yes, intuisi. Ya. Habiskan dulu gagalnya. Ya, intuisinya dikuatkan gitu. Apakah sangat sambungan ya jadi Deddy Kurniawan di buku Gelombang Theta itu sebetulnya mau dimasukkan ini game ini, cuman terlalu penuh, terlalu padat, nggak jadi, ya, akan berbeda dengan tujuannya. Jadi naskah yang mengenali signal hoki itu juga ada di awalnya itu tulisan di Kelangenan yang dikeluarkan, juga yang Wani Piro ini, ya. Nah, apakah ini sambungannya? Ada. Kalau kamu latihan kedua kemampuan yang ada di buku Gelombang Theta itu ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Apakah Anda membuat keputusan dengan tepat? Kalau belum ya berlatih. Nah, ini ada alatnya, ada metodologinya. Dilatih dulu. Karena kalau tidak kita nggak punya kemampuannya. Nah, kalau kita udah mampu, berani membuat keputusan besar dan berlatih, gitu ya. Oke. Ya, trio the best. Itu artinya mana? Makasih ya. Oke, nanti teknisnya saya bahas dengan penerbit besok ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Saya cabut mikrofonnya. Terima kasih. Sahabat saya ini, ya, siapa beliau? Beli Maditoni. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih, minggu Mas depan. Fer. Terima kasih.